virtual YouTuber akan selalu menjadi orang yang famous atau terkenal di zaman saat ini. Hal ini disebabkan VTuber cenderung memiliki daya tarik tersendiri bagi para viewersnya, entah dari pembawaan ataupun penampilan. Seorang VTuber tidak akan pernah berhenti di tengah-tengah jalan dan akan terbantu layaknya ada sebuah penopang di dekat mereka, yang berarti bahwa ia tidak sendirian. Sebut saja fans atau penggemar. Mereka diibaratkan sebuah tiang yang saling menguatkan satu sama lain, atau bagaikan bangunan yang saling menguatkan, yang mengartikan bahwa mereka akan terus bersama dengan VTubers yang mereka suka. Dilansir dari Wikipedia, fans atau penggemar adalah seseorang yang menggemar sesuatu dengan antusias, seperti grup musik, tim olahraga, buku, atau selebriti. Secara kolektif, kumpulan penggemar akan membentuk basis penggemar atau fanbase atau fandom. Para penggemar ini menunjukkan antusiasme mereka dengan bergabung menjadi anggota klub penggemar, menyelenggarakan atau ikut serta dalam diskusi dan pertemuan penggemar, menerbitkan majalah penggemar atau biasa disebut fanzine, menulis surat penggemar, mengumpulkan benda-benda yang berhubungan dengan sang idola, mempromosikan benda-benda untuk mendukung idola mereka, dan membuat seni penggemar atau biasa disebut fan art. Dalam dunia VTuber, pendefinisian tersebut bisa diterapkan untuk penggemar itu sendiri. Misal saja, hal yang sering dilakukan adalah membuat sebuah fan art, mengirimkan sebuah pertanyaan, berkomentar lewat platform, dan juga yang paling mereka sukai dan paling mereka lakukan adalah berdonasi dengan VTuber yang mereka sukai. Di era saat ini, kita mengenal istilah sim. Sim merupakan sebuah tindakan atau seorang yang sangat terobsesi dengan idolanya sehingga dia akan melakukan apapun demi bisa bertemu atau dinotis oleh idolanya. Sim bisa saja menjadi baik ataupun buruk. Hal ini dibuktikan dengan adanya dua tujuan SIM yang berbeda. Pertama, SIM bisa dikatakan baik jika seseorang melakukan SIM hanya untuk mendukung atau melakukan sebuah sumbangan kepada VTuber tersebut. Setelahnya, mereka akan berpikir bahwa tindakan mereka akan berguna bagi VTuber yang mereka idolakan untuk kedepannya. Hal ini diperjelas dengan adanya sebuah opini dari VTuber agensi bernama Riso. Ia sempat berpendapat kalau donasi bukan merupakan simping. It's not called simping, okay? It's called having a hobby. If you want to have a hobby, I mean, getting yourself into VTubers itself is like you're having a hobby, okay? The hobby is similar, like you're really into comic books, you're into movie, you're into like action figure collecting, or you're into artists, or probably you're into singer. It's actually the same. Like, if you have a hobby and you have the urge to help the performer to do better by giving your support, it's either morale support or like in form of donation support, it's okay, because that's actually the pattern of hobby. The pattern of hobbies is that. So there's nothing wrong in doing that, okay? Like, if we compare how we love our favorite singer, of course we would buy their albums, we would go to their concert, we would go to their handshake meetings. It's similar like that, okay? Liking VTubers is similar like that. But also, moderation is important, okay? Overly loving
your idol is not healthy. So please be moderate on your hobby and please be listeners yang budiman. Okay? Okay. Di sisi lain yang kedua, SIM bisa saja menjadi buruk jika seseorang melakukan SIM karena memang terlalu fanatik atau terbutakan oleh kelebihan dari VTuber tersebut, entah itu dari penampilan, suara, ataupun perilaku pada VTuber tersebut. Ya, gua rasa ya itu emang apa ya? Ketika emang ngedewa-dewain salah satu itu nggak ngerusak yang lain gitu. Maksudnya kayak muji-muji salah satu VTuber tapi nggak ngejelek-jelekin yang lain, gua rasa itu nggak ada masalah. Dan tanggapan buruk orang gitu, ya itu mah ya orang nganggap buruk aja. Ya kan pendapat orang mah kan beda-beda ya. Tapi ya terserah orang mau mandangnya gimana. Tapi menurut gua mah ketika apa ya, emang memuja sesuatu yang berlebihan itu kan emang gak baik. Tapi pendapat orang ya beda-beda. Ketika emang dia memuja-muja itu demi kepuasan diri dia sendiri gitu, menjatuhkan orang lain, gue rasa nggak ada masalah sih di situ. Kan itu juga sebenarnya bentuk support fans terhadap VTubernya. Tapi udah beda cerita ketika dia ngejelekin orang lain demi ngangkat satu nama yang lain gitu. Beda cerita lagi gitu. Apapun itu dari suara, penampilan, perilaku dan sebagainya. Dan si Sim Yang ini kan menurut pandangan saya kan adalah seorang yang fanatisme. Jadi fanatis di sini bisa dibilang Sim. Istilah lain saya mengkategorikannya seperti itu. Dan malah menjadi buruk. Buruk di sini tafsir saya adalah buruk kepada orang lain, karena baik buruk di sini menurut definisi saya adalah tentang kebersamaan, tentang semuanya. Jadi ketika SIM secara diri sendiri pun sebetulnya udah buruk untuk diri sendiri, karena mendukung secara buta itu sudah buruk, apalagi menjadi buruk secara perilakunya yang terlalu barbar. Misalkan saya pernah lihat misalkan dengan dia saking mendukung banget, dan dalam konteks mendukung misalkan contohnya mendukung donasi yang berlebihan, karena saya merasa donasi paling tinggi, saya yang paling berjasa. Jadi dia langsung memperlakukan, perilaku dia berubah, memperlakukan orang lain menjadi rendah. Nah itu kan tentu tanggapan saya dia tentu saja sangat tidak bijak untuk menjadi pendukung, karena memang ingin cenderung eksistensinya emang ingin ingin diakui gitu kan. Emang aktualisasi diri dia emang diakui secara VTubernya dan lagi cara fans yang lain, tapi dengan cara merendahkan orang, dan itu tidak elegan menurut saya ya. Itu satu kalau konteks yang donasi SIM ini. Kemudian kalau SIM yang merubah menjadi buruk dalam artian karena dia saking taunya mencintai VTuber itu, kelebihannya semuanya, malah mencari tahu latar belakang atau privasi VTubernya. Privasi VTubernya, orang aslinya di mana, rumahnya di mana, itu pun terjadi gitu. Itu pun SIM yang terlalu mencintai, saking mencintai dia butuh more information. Itu apalagi menurut saya makin parah. Nah itu makin memperburuk suasana, ditambah diri sendiri buruk. Memang terlalu mendukung itu sejatinya memang terlalu gimana gitu ya, karena memang jadinya tidak objektif ya kan. Ditambah secara dia mendukung terlalu membabi buta, itu jadinya dia ya tadi tidak objektif, dan jadi memang hanya sebatas ya kalau dibilang buzzer gimana dong gitu. Nah itu bakal kesana jadinya, jadi emang the white knight jadinya. Jadi memang benar-benar benar salah tetap selalu didukung, baik buruk VTubernya selalu didukung. Kita tidak bisa membedakan donasi yang sudah dipisah antara kebutuhan dan donasi untuk simping, atau donasi yang ternyata tergabung dengan kebutuhan sehari-harinya, yang dimana seharusnya uang untuk kebutuhan sehari-hari malah dipakai untuk melakukan SIM. Selain menjadi seorang simper, hal yang tidak memerlukan sebuah barang atau jasa melainkan menggunakan akal atau pikiran dan juga kemampuan bahasa, yakni menjadi seorang VTuber clipper. VTuber clipper adalah seseorang yang mengambil potongan video dari live stream yang menurut mereka menarik,
dan sekaligus membuat bagian translasinya. Cara itu merupakan hal yang mudah, hanya menggunakan sebuah stream pada VTuber lalu diedit dan dipublish. Semua itu diselesaikan dengan lancar. VTuber Clipper terkadang menguntungkan atau diuntungkan, tapi bisa saja mendapat kerugian yang ada. Keuntungannya sendiri bagi para VTuber Clipper adalah membantu fans yang terlewat nonton live stream mereka, tapi malas menonton ulang. Dapat memperkenalkan VTuber ke lebih banyak orang, terutama VTuber yang sedang diklip, serta sebagai pengalaman baru. Sedangkan kerugiannya sendiri ialah terkena teguran dari VTubernya atau agensinya jika melanggar, terkena takedown dari YouTube jika terbukti melanggar, dan lain-lain. Lalu, melalui penjelasan tersebut, bagaimana pandangan terhadap pengamat dan VTuber Clipper itu sendiri tentang permasalahan tersebut? Ya, jadi menurut pandangan saya VTuber Clipper itu merugikan, menguntungkan keduanya, bisa keduanya, karena memang multi tafsir. Tapi kalau misalkan dalam segi persentase antara keduanya, menguntungkan emang lebih banyak gitu. Benefit dari menguntungkan itu lebih besar daripada benefit dari merugikan. Sejatinya VTuber Indonesia juga lahir atas dasar, menurut saya salah satu informasi paling mantap itu di VTuber Clipper, dari klip-klipnya. Karena memang barangkali kalau untuk konteks penyebaran informasi memang Clipper makin lebih efektif gitu. Nah itu kan menguntungkan secara penyebaran informasi. Kenapa? Karena tidak semua orang menonton live streamnya. Itu prinsip satunya. Prinsip duanya adalah kalau itu di luar negeri atau di luar bahasa Indonesia, meskipun bahasa Inggris kan tidak semuanya juga fasih bahasa Inggris atau nikmat bahasa Inggris, apalagi bahasa Jepang yang tidak semuanya juga belajar bahasa Jepang, ditranslasikan lewat VTuber Clipper ini, tukang klip VTuber ini tuh justru sangat diuntungkan oleh perkembangan VTuber itu sendiri, terutama di Indonesia, karena keberadaan Clipper itu mempengaruhi sekali informasi tentang VTuber. Itu satu. Yang kedua, menguntungkan secara penyebaran. Tapi kayaknya itu sih bukan kedua, berarti itu yang utama. Maksudnya gini, dalam konteks VTuber korporat, mereka pun marketing yang murah menurut saya, karena memang itu yang membuat mereka itu berkembang gitu. Jadi ketika mereka tidak usah, ya bahasanya mah tidak usah harus membuat buzzer gitu, mengumpulkan orang-orang untuk menonton mereka, tidak, tapi dengan para fansnya menjadi clipper, ngeklip video-video para VTubernya, korporat itu tidak lagi membutuhkan anggaran untuk marketing secara lupa tuh istilah marketing tentang yang pokoknya menyebarkan ke bawah-bawahnya gitu, satu persatu, nggak usah. Karena memang mereka sendiri yang bersedia menjadi marketingnya mereka, itu korporat. Makanya secara korporat diuntungkan untuk anggaran promosinya. Itu konteks korporat tuh. Jadi memang terbantu penyebaran informasi tadi yang konsep utama ya. Nah, yang keduanya adalah tadi memang secara anggaran berkurang tuh, kan lumayan. Tadi mereka bisa fokus ke anggaran yang lain, ke marketing kepada sponsorship, marketing secara event mereka atau apa dan sebagainya. Kemudian untuk secara konteks indie itu justru ya sama juga menyebarkan informasi, dan itu sangat-sangat terbantu. Karena apa? VTuber ini nggak usah bayar juga si marketing ini gitu, karena memang mereka bersedia sendiri ngeklip si VTuber gitu. Karena mereka tidak usah membuat suatu iklan, membuat suatu modal. Iklan kan modal. Misalkan saya pernah ketemu sama VTuber lain yang benar-benar mereka tuh membuat konten di Instagram atau di Facebook, kemudian kurang lebihnya tuh semacam modalnya nggak ada gitu, bener-bener emang tuh yang ngeklip juga penonton gitu. Jadi kayak saya udah di-upload, dan apalagi kalau nontonnya banyak gitu kan. Nah itu kan jadi makin tahu, apalagi prinsip-prinsip VTuber Clipper tuh yang saya pelajari dari para Clipper, terutama dari VSI yang cukup saya amati juga. Cukup budaya tuh emang memberikan link video aslinya dan link si VTubernya. Itu kan berpotensi untuk menyebarkan potensi mendapatkan subscriber baru kan gitu. Nah itu juga menguntungkan secara si indie juga. Nah, merugikan di sini saya bahas lagi. Merugikan di sini adalah barangkali merugikan secara materi. Dalam artian gini, ketika kalau konteks korporat itu barang-barang atau ide-ide, nggak hanya korporasi, ide juga ide-ide gambarnya, ide-ide gamesnya, atau
ide kontennya, visualnya, apalagi visualnya ya, itu kan memiliki hak cipta. Hak cipta kalau indie mungkin pribadinya sendiri, kalau korporat kan udah setidaknya itu milik perusahaan dan itu mereka tidak mendapatkan feedback ke mereka gitu secara finansial ya. Tapi kalau secara penyebaran informasi tentu. Nah, finansialnya yang kan nggak finansialnya yang nggak dapat karena mereka nggak izin. Nah, itu kan kalau secara YouTube itu YouTube sendiri bakal kena secara klaim ID-nya bakal kena tuh kalau misalkan diketahui klip ini tuh mengambil dari mana dan bakal berpotensi bermasalah. Saya pernah dengar kasus ada VTuber yang ada yang ngeklip video dia, tapi memang nggak yang saya dapat informasi itu juga mereka tuh nggak, yang si clipper ini tuh terduga clipper ini tuh dia nggak ngedit sama sekali, benar-benar semacam 5 menit diambil potong jebret aja, nggak di subtitle, nggak ada editing, pokoknya nggak ada usaha editing, jadinya dianggap double video dan dua-duanya kena tegur, kena copy strike si antara VTuber sama si klip ini. Itu kena juga pernah. Itu kan merugikan dong, secara merugikan kehadap indie, apalagi korporat. Korporat kan emang punya usaha itu, yang punya izin banyak. Nah, anggaplah punya izin banyak itu kan apalagi itu berbahaya. Itu yang secara teknikal jadinya kan. Secara finansial nggak dapat barangkali atas dasar klip itu, karena memang yang mendapatkan keuntungan itu justru clippernya. Tapi kalau pandangan beberapa clipper ya dianggapnya itu si keuntungan, si earning dari si video-video dia itu adalah sebagai buruh. Kalau bukan apa ya, kalau bahasa Sundanya buruhan apa ya, kalau bahasanya itu kayak semacam tips gitu, atau yaitu sebagai apa ya namanya tuh ya cuma receh lah gitu, kayak parkir misalkan bayar ya segitu, cuma receh gitu, cuma tips gitu, cuman yaitu adalah upah kecil, apresiasi kecil untuk si clippernya, karena nggak dibayar juga gitu, jadi dibayar oleh iklan oleh si YouTube gitu kan. Nah itu makanya diuntungkannya clipper ya, dirugikannya ya secara finansial si si korporat nggak dapat gitu. Ini juga sebenarnya bisa jadi ke sana bro, cuman emang kalau ini lebih kepada Taskaru juga lebih bersyukur karena memang siapa juga yang bakal ngeklip dia kan gitu, siapa juga yang mau menyebarkan informasi tentang saya, jadi akan lebih cenderung ke merugikannya ke sana. Nah finansial, kemudian intelektual ya tadi haki ya, intelektual itu hak cipta, kemudian merugikan juga secara kalau ada kesalahan yang tidak diketahui, tidak sesuai dengan, apalagi kalau udah ada undang-undang atau undang-undang perusahaannya, atau ada syarat-syarat yang memang tidak membolehkan dan dilanggar dan kena imbas ke mereka para VTubernya, itu kan merugikan gitu. Tapi memang overall emang akan cenderung lebih banyak menguntungkan gitu, daripada merugikan, seperti itu. Sebenarnya untuk VTuber clipper ini mungkin aku saja jawab, ada sisi positifnya. Kita nggak bisa bilang semuanya negatif, tapi kita nggak bisa bilang semua positif. Maksudnya ada positifnya, ada negatifnya. Nah, positifnya adalah ketika dia ngeklip VTuber Jepang dan ditranslate, itu positif karena membantu bagi kita yang emang susah ngerti bahasa Jepang. Atau misalnya juga ada juga pasti ada yang ngeklip yang bahasa Inggris juga pasti ngeklip, cuman dia kayak nge-share kayak momen-momen show-nya itu ya, klipnya juga pasti nggak bakal ngeklip satu stream full kan, ibaratnya dia pasti klipnya itu sepotong-sepotong aja, yang dimana ya itu pasti ngebikin kita penasaran, oh gimana sih gitu kan. Jadi sih menguntungkannya adalah membantu untuk kita yang susah kesulitan bahasa asing, terutama bahasa Jepang. Tapi yang merugikannya itu adalah ketika, nah jadi kan ada satu kondisi di mana stream itu kan pasti antara dia nggak ke privasi atau kedua itu nggak dimonetize. Itu bisa merugikan. Soalnya pertama yang rugi adalah khawatirnya nih si VTuber ini takutnya kena doxing. Kalau misalkan nggak sengaja nih misalnya kita ngeklip tapi kita nggak tahu nih saya udah privasi.
udah kayak nggak sengaja nih, misalkan kadang ada VTuber yang tahu ini kan kayak terbuka gitu kan, kayak gak tegaan nyampe beberapa privasi yang penting gitu. Nah saya di klip itu ngundang doxing. Kedua, kalau saya ada monetize. Kalau saya ada monetize YouTube, dia ngeklip dia nyanyi lagu ini tanpa sadar, itu dia di channelnya si YouTube ini kan ada archive-nya nih. Kalau saya archive-nya masih ada gitu. Kalau saya di private ya oke lah. Tapi kalau saya dia archive-nya masih ada, itu berbahaya, bisa dikena copyright. Apalagi kalau udah lagu-lagu udah copyright strike itu udah bahaya banget. Jadi untuk VTuber clipper itu bisa menguntungkan, bisa merugikan. Tinggal tergantung kondisinya tuh. Kondisinya apa? Kalau kondisinya lagi emang saya main game ini tiba-tiba ada momen random, terus kita share, selama itu nggak bermasalah dalam monetizing atau privasi, it's okay. Awalnya beda-beda. Kalau ditanya itu pasti setiap orang beda pandangan seorang clipper, karena clipper itu punya gaya ngeklip masing-masing. Ada yang awalnya ngeklip karena hobi, kesenangan pribadi. Ada juga yang emang ngincer duit gitu, ngincer views, ngincer apapun itu, keuntungan pribadi dengan konten orang lain. Jadi emang ada punya prinsipnya masing-masing setiap orang. Jadi nggak semua clipper di VSI juga orientasinya ke ngehibur diri atau ngehibur orang lain. Ada juga yang orientasinya uang, karena manusia ya begitu, beda-beda apa yang ada di otaknya tuh. Jadi kalau ngomongin soal diuntungkan apa ngerugiin, pertama ngelihat kalau yang hobi ya, gue lihat yang hobi yang nguntungin karena itu hobi dia senang ngelakuin itu walaupun tanpa dibayar ataupun dibayar. Selama hobi dia pasti senang, itu suatu keuntungan bagi dia sendiri karena senang ngelakuin itu. Terus kalau dibilang rugi, ada juga bagiannya ketika ngelakuin hobi itu tapi kudu ngeluarin duit. Contohnya kan kayak ya butuh kuota untuk ngeklip, nonton streamingnya, terus harus di record ataupun di download videonya dan di-upload lagi ke YouTube. Itu kan butuh effort dan butuh materi finansial juga ke situ. Jadi itu salah satu ruginya. Tapi kalau emang itu hobi, itu jadi nggak ngerasa beban karena ya ngelakuin hobi itu dengan senang hati, ngeluarin duit juga ya kenapa enggak, karena udah senang ngelakuinnya. Daripada mikirin ruginya, ya itu udah untung buat dia karena ngelakuin hal itu udah senang. Para fans merasa senang jika tindakan baiknya diketahui oleh VTuber yang ia idolakan. Dan para VTuber juga merasa senang akan kehadiran para penggemar yang akan selalu mendukung mereka selama berkarir. Namun sayangnya, tanpa mereka sadari oleh VTuber bahwa fans bisa saja melakukan sebuah keburukan. Manusia terkadang mempunyai sisi baik dan juga jahat, dan semua perilaku yang dilakukan akan menentukan hasilnya. Para penggemar selain bisa mendukung, juga ada sisi menjatuhkan atau merusakkan VTuber. Beberapa permasalahan yang terjadi di tahun ini adalah kejadian yang sangat buruk dan beberapanya telah berubah menjadi fatal. Di antara permasalahan yang ada sebagai berikut. Yang pertama, spam. Tindakan ini merupakan hal yang lumrah terjadi dan terkadang meresahkan orang lain. Spam komentar adalah hal yang wajar. Dan bagaimana dengan spam donasi? Kebanyakan orang mereka nggak spam donasi itu karena ya mungkin mereka kayak first impression mereka lah, kayak pasti kan yang namanya first debut sama G2 itu kan pasti viewernya banyak gitu kan ya, karena itu kan dua hal itu, awal dan akhir. Kadang saya juga selalu dualisme gitu. Ini tuh orang lagi ngasih duit gitu, ngasih support, tapi ya kalau nggak nyaman ya udah kan gitu, ya jangan lagi gitu. Nah jadi spam donasi ini menurut saya aman-aman aja menurut saya, dalam batas si VTubernya menerima gitu kan, namanya konsen kan gitu.
Kalau konsennya satu orang berarti itu nggak konsen, itu berbahaya dan itu lebih baik dihentikan buat saya. Karena memang meskipun itu rezeki, oh kamu misalkan tahu-tahu isi spam donasinya, oh kamu menolak rezeki, bukan begitu. Ya kalau nggak konsen ya gimana gitu. Tapi kadang ya soalnya apa? Lebih ke teknis gitu, teknis banget kayak misalkan ya itu makanya sampai ada yang nggak suka misalkan bukan masalah ngasih duitnya ya gitu, tapi kayak kita lagi nonton malah jadinya kayak VTubernya juga kayak gimana keganggu apa gimana gitu kan. Kalau nggak keganggu ya aman, tapi kan viewer juga kadang yang nonton juga, makanya ada yang mempermasalahkan itu kan gitu. Ya ternyata yang saya amati si spam donasi itu cukup banyak yang nggak suka gitu, terutama di viewer. Kalau di apa namanya tuh, di VTubernya itu jarang, malah ngikut aja gitu. Saya lihat tuh ya ada yang ngikut aja gitu kan, ada yang memang nggak suka karena memang apalagi bahasanya aneh-aneh atau gimana kan gitu. Tergantung dari VTubernya, ada yang merasa senang dengan adanya spam donasi, dan ada juga yang merasa tidak nyaman dengan adanya spam donasi tersebut. Jika donasinya mengandung hal-hal yang melanggar aturan live stream, tentu donasi tersebut bisa dibilang tidak baik dan sia-sia. Yang kedua, toksik. Toksik merupakan sebuah tindakan kasar yang disebabkan atas hinaan atau ejekan yang dibarengi dengan kata-kata yang buruk dan mengganggu. Toksik adalah hal yang biasa terjadi di kalangan para netizen dan menjadi kebiasaan setiap hari. Namun, tak semua menerima sikap toksik tersebut. Dalam dunia virtual, sikap toksik merupakan tindakan yang tidak beretika dan menimbulkan perselisihan. Untuk fans toxic sendiri pun sebenarnya tergantung orang fansnya sendiri. Dia toxic, tapi dia bisa ngendain ketoksikannya juga. I mean, misalnya emang sih rata-rata dia ketoksik itu karena misalnya VTuber indie yang emang VTuber toxic, jadi dia kayak ya udah toxic aja gitu kan. Itu. Tapi yang perlu diingat, kita harus kendalin dulu toksikan kita tuh ya. Kalau misalnya katakanlah di VTuber ini kita boleh toxic, tapi yang selama misalnya si fans ini ngerti lah, oh ternyata minimal kalau aku sih nentuin toksik atau kagaknya itu melihat apa dia ngomongnya gimana, lihat pasti lihat rule gitu kan. Kedua, lihat cara dia kepribadiannya kayak ngomongnya itu kayak gimana gitu kan. Kalau dia emang yang toksik, ya udah aku kayak udah nggak usah toksik lah gitu. Kalau aku udah toksik banget, udah aja. Ya rusak lah. Justru yang fans toxic ini kan saya anggap fans toxic di sini tafsirnya mendukung tapi berlebihan, bahkan cenderung meracun. Maksudnya apa nih yang meracun nih? Maksudnya dalam artian dengan dia merasa dekat, dia merasa punya kedekatan dengan VTuber misalkan, atau ya kalau sekarang mah katanya oh saya biru-biru gitu kan, si fansnya tuh, saya biru-biru nih sekarang gitu kan, punya tag khusus gitu kan di YouTube-nya gitu kan. Itu juga kan bikin iri orang gitu kan. Itu kan bersifatnya meracun ya, tidak baik gitu kan. Itu tidak enak sama orang lain gitu. Dari kedua permasalahan itu dapat diringankan dengan adanya membuat sebuah peraturan pada aktivitas seperti live stream. Namun walaupun begitu, tetap saja ada para fans yang dengan sengaja melanggar peraturan tersebut. Kalau ditanya cara yang baik ya baik pastinya. Tapi kalau efektif itu nggak tahu. Karena ya apa pasti orang bakal baca itu kan nggak tahu juga. Tapi seenggaknya udah punya backupan gitu. Udah punya landasan, pengen ngingetinnya jadi gampang gitu. Kan udah jelas di deskripsi ditulis nggak boleh gini. Kalau masih batu ya berarti udah boleh di ban kayak gitu. Jadi secara landasan udah ada base ya buat ngelakuin hal buat ngebanat gitu misalnya. Tapi kalau ditanya efektif apa enggak, itu harus diterus-terusin sih. Kalau kita lihat sih misalkan kita nggak nyantumin juga, terus tetap nge-banat orang yang kelakuannya nggak ngenakin, sebenarnya ya nggak bakal terlalu ngaruh juga. Pasti semua juga setuju. Kalau misalkan di ban orang itu berarti
udah ngelakuin hal yang nggak ngenakin di situ. Tindakan buruk yang dilakukan oleh para fans akan menyebabkan beberapa dampak kepada VTuber itu sendiri. Beberapa dampak diantaranya seperti menyebabkan pencitraan dari VTuber menjadi buruk, menyebabkan nama baik dan komunitas dari VTuber tersebut menjadi jelek, serta tidak juga penonton lain akan merasa tidak senang atau tidak nyaman dengan orang lain. Nggak semua VTuber itu mentalnya sama. Ada VTuber yang mentalnya otak batu gitu kan, di doxing bodo amat itu. Tapi kadang ada yang mentalnya paling lemah. Nah, bisa dibilang macam-macam sih dampaknya, tergantung mental ini aja. Sama dia, dia bisa mental itu masih kayak paling ini doang sih, ya paling ya itu tadi. Makanya itulah pentingnya moderator, apalagi moderator yang ya emang otak-otak batu. Buat apa? Buat ngasih efek jerak gitu kan ke yang fans-fans yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan si lagi ini kan, terus dia nggak sempat lihat gitu kan, tapi ada yang ngelakuin tindakan buruk, si moderator ini bisa atasin gitu. Selain itu, beberapa permasalahan yang ada namun mengakibatkan dampak yang besar atau fatal adalah munculnya antis VTuber. Antis merupakan seseorang atau sekelompok orang yang sering melakukan tindakan yang tercela kepada VTuber yang mereka benci, baik doxing, memberikan pesan ancaman, hinaan, dan banyak hal lainnya yang membuat VTuber tersebut merasa terancam selama mereka berkarir. Antis VTuber diibaratkan sebagai karakter villain di dunia virtual. Fatalnya, yang dilakukan akan berdampak besar oleh VTuber itu sendiri. Kalau secara teori konflik memang harus terjadi, bro. Jadi di mana ada tesis itu pasti ada sintesisnya. Makanya terjadilah sintesis. Gitu. Di mana ada hitam, di situ ada putih juga. Gitu. Jadi memang akan selalu setiap apapun kita ada tindakan kita pasti ada, di mana aktif kan ada teori aktif sama dengan reaktif juga. Gitu. Aksi sama dengan reaksi. Jadi memang secara itu jadinya hukum alam gitu ya. Kalau secara kenapa antis bermunculan dan ada gitu, eksis, ya sejatinya memang seperti itu. Ya itu semendalam itu juga filosofinya. Tapi memang pun secara masyarakat, secara sosiologis antis ini memang orang-orang yang memang tentu menjadi ya dualisme tadi antara benar salah, baik buruk dan indah jelek. Nah, antis di sini yang saya pahami memang lebih kepada haters atau memang orang-orang yang tidak suka. Nah, ketidaksukaan ini ya jadinya kita melihat memang jadinya cenderung mengganggu sama para fans VTuber gitu. Kenapa? Karena memang antis ini kan perilakunya ini sejatinya sama-sama loh. Menurut saya itu sama-sama fanatis. Kalau untuk para fans yang sim ini yang mendukung itu kan juga sama-sama fanatis gitu. Cuman cenderungnya mendukung gitu. Emang cenderungnya baik untuk si VTubernya. Antis ini sama-sama fanatis tapi cenderung buruk untuk VTubernya gitu. Untuk para apalagi komunitasnya gitu. Jadi emang sama-sama fanatis gitu. Orang-orang yang sama-sama punya pandangan, punya pemikiran, punya landasan mengapa mereka seperti itu. Ada alasan di balik itu semua, ada penyebab itu semua. Dan barangkali si antis ini adalah teman dekatnya sendiri. Ya kan? Dalam artian teman real life-nya sendiri yang makanya saya pernah bikin statement juga, VTuber itu adalah orang-orang yang sebelumnya berkreasi dengan kreator gitu. Ya, berkreasi gitu, yang dulunya berkreasi pindah menjadi VTuber dan tentu skill yang dibawa menjadi VTuber adalah bersamanya bawa-bawa dosa juga. Barangkali ketika diketahui teman dekatnya sendiri punya masalah dengan si VTuber ini jadi antis, doxing kan itu juga. Barangkali seperti itu karena syarat berkhianat itu adalah kedekatan, makin dekat makin berkhianat. Para fans dari komunitas VTuber lain sampai menyayangkan tentang kehadiran antis VTuber karena adanya masalah besar yang disebabkan oleh para antis VTuber
membuat beberapa perusahaan atau agensi melakukan sebuah peraturan yang baru, dan sampai-sampai tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan atau agensi dalam menangani antis VTuber ini sangatlah ketat. I wanted to say VTubers are not characters. This is something that I would like to put in your mind, that I need you guys to know. VTubers are also human. What's behind the screen is a person. It is in fact a real life breathing person. And I need you guys to know this. What you say will hurt, will impact the person. This is very important, and I need you guys to know this. When you say a really sweet thing to somebody, when you say like, hey, we like your content, or when you say, hey, you're really annoying, there will absolutely be an impact to it. There will absolutely be feelings involved. You know, done something wrong. It doesn't warrant you being hateful. Sure, you are allowed to not forgive somebody. That is okay. It's okay not to forgive somebody for their actions. Things can be really, really bad, and it's completely okay to not forgive. And in the end, it's all like up to you for you to forgive an apology or not. But please never ever send hate, and never ever dox people, and never ever be mean. Spread kindness. There is absolutely no benefit. It doesn't give you anything. It probably gives you a slight bit of haha, I did it, but that's it. It really doesn't affect anyone. It doesn't affect anyone. It doesn't. So stop. Keep it to yourself. It's okay to hate people. I'm fine with it. Go ahead and hate whoever VTubers you want. Hate me. That's fine. That's fine. Although if you do hate me, and you're watching me right now and you do hate me, talk to me about it. Permasalahan bisa datang kapan saja dan di mana saja. Setiap orang pasti akan menghadapi masalah tersebut. Tak semua masalah bisa dihadapi dengan baik dan terkadang berujung pada putus asa. Karena munculnya hal tersebut, maka perlu adanya sebuah solusi yang tepat. Sebuah solusi yang dimana akan menyelesaikan suatu permasalahan secara perlahan. Para fans setidaknya mengetahui apa saja penyelesaian yang tepat dan juga mempunyai peranan penting dalam menjadi seorang penggemar VTuber. Peranan penting tersebut ialah fans diharapkan untuk memberi sebuah dukungan kepada VTuber yang mereka idolakan, baik secara emosional ataupun finansial. Seperti layaknya seorang guardian atau penjaga yang setia, para fans juga harus melindungi VTuber dari keterpurukan. Karena dengan adanya tersebut, maka VTuber akan senantiasa berterima kasih kepada para fans. Selain itu, para fans juga harus mampu sebagai penyemangat sekaligus sebagai promotor dalam dunia digital. Sekalipun mereka mempromosikan hal tentang VTuber yang mereka idolakan, maka sama saja mereka mendukung penuh terhadap VTuber tersebut. Fans itu bukan tugas ya. Fans itu tuh fans yang benar gitu ya. Beneran fans itu yang ngedukung. Fans mah pasti ngedukung. Orang yang bisa disebut fans itu pasti orang-orang yang pengen kontennya bakal terus lanjut. Fans mah itu cuma ngedukung doang. Maksud gue kayak ngedukung dalam hal apapun, sekecil apapun itu udah fans. Nonton pun itu udah fans sebenarnya. Kalau emang outputnya positif.
Kalau outputnya negatif ya bukan fans menurut gua. Fans mah cuma yang ngedukung. Nonton walaupun tanpa ikutin live chat juga itu ngedukung banget. Nge-like pun gitu. Nonton sebentar terus dia nge-like atau subscribe apapun itu udah ngedukung. Kalau outputnya positif kayak gitu. Itu bisa disebut fans. Ngedukung dengan cara apapun. Ketika ada antis mereka lawan, ketika ada masalah mereka nyemangetin, ketika ada kontennya bagus ya, mereka iniin, mereka terima kasih kah ataupun kayak nyebut apakah kayak apresiasi kah, itu aja udah peranan fans tuh ke situ, tindakan hal yang ngedukung. Ngelawan antis itu gue rasa itu juga udah effort yang cukup besar sih menurut gue, karena ngelawan antis ini capek juga sebenarnya. Gue yakin sih capek, karena ya siapa sih yang mau ngelihat orang yang lu suka gitu dihina-hina sama orang. Pasti orang-orang yang kayak gini tuh mentalnya kuat juga ngelawan yang kayak gini, nge-backup dari belakang. Bukan tugas ya peranan fans tuh kayak gitu. Itulah fans. Walaupun nonton doang juga itu menurut gue udah fans, tanpa ada effort yang lebih dari situ, karena ngedukung, karena juga hasilnya positif. Itu kan fans itu punya peran besar karena dari mereka lah terbentuk sebuah circle. Nah, kalau peranan pentingnya adalah bagaimana fans ini bisa menjaga circle ini tetap menjadi circle yang sehat. Circle dalam arti sehat dalam arti itu ya bisa diajak inilah, misalkan akrab gitu. Terus misalkan ada pembahasan atau diskusi apa gitu, nggak terlalu sampai drama gitu. Kalaupun ada drama, selesaikannya privasi, itu langsung sehat. Cuman itu aku tahu itu gak bakal gampang. Peranannya luar biasa bro, sebagai support system untuk VTubernya. VTuber hidup dari fans, VTuber hidup dari para penontonnya, dan itu benar-benar sangat penting. Bahkan haters tanpa doxing aja, pokoknya mah jangan sampai masuk ke doxing aja. Benar-benar antis tanpa masuk ke level yang benar-benar gak bisa diganggu gugat gitu ya, gak bisa udah the core of masalah gitu ya. Yang doxing tadi kan itu salah satu masalah, nggak sampai sana aja, itu juga tetap peranan penting bro gitu, menurut saya begitu. Karena memang kita mendapatkan informasi bahwasanya itu kelemahan kita di sana gitu. Mereka lebih bisa melihat lebih objektif apa yang kekurangan kita. Kadang begitu, yang jelek-jelek pun itu tuh sebagai peranan penting gitu. Fans itu kan gitu, fans toxic juga kita mengetahui, oh ternyata ada fans yang begini loh, kita makin bijak lagi, belajar banyak gitu. Tuh, jadi yang jadi negatif pun sebetulnya memang punya peranan penting juga gitu. Asalkan jangan sampai yang the deadlock tadi aja pokoknya gitu kan. Nah, dalam hal yang positif tentu saja dengan peranan penting terhadap fans, justru kadang hidup dan matinya VTuber dari fans juga gitu. Semuanya seperti itu menurut saya. Memang karyanya VTuber untuk dirinya sendiri. Sejatinya untuk itu, memang untuk berkarya untuk dirinya sendiri. Tapi kan karyanya itu juga butuh pengakuan dari orang lain dan diakui oleh fans. Diakui secara fans positif ya dia didukung gitu kan, secara fans negatif ya dievaluasi. Selanjutnya, para penggemar seharusnya tahu bagaimana menjadi fans yang baik dan bijak. Maka dari itu, diperlukan langkah yang tepat untuk memenuhi hal tersebut. Langkah-langkah yang tepat dalam menjadi para fans yang baik dan bijak diantaranya: pertama, selalu mematuhi peraturan yang ada, baik dari komunitas atau fanbase maupun peraturan stream di setiap channel VTuber. Kedua, berkomunikasi yang seperlunya saja dan tidak perlu berlebihan. Bila ingin dinotis oleh VTuber, setidaknya buat VTuber itu senang dengan memberikan sebuah komentar atau motivasi yang tepat agar VTuber tersebut bisa lebih baik. Bila menemukan orang lain yang berbuat masalah dengan VTuber tersebut, setidaknya bisa menegur atau menasihati orang tersebut dan jangan memperburuk keadaan atau memperbesar masalah. Dan ketiga, selalu menghargai konten atau kreasi yang dibuat oleh VTuber. Seperti misalnya VTuber membuat konten yang mereka sukai atau ada fans lain yang membuat sebuah karya untuk VTuber tersebut, setidaknya bisa memuji dan mendukung hal tersebut, maka niscaya akan merasa lebih baik. Bagi VTuber sendiri, harus juga mempunyai rasa antisipasi terhadap permasalahan yang dilakukan oleh para penggemar. Contoh saja, pada munculnya antis VTuber.
Para VTuber setidaknya tahu akan cara yang tepat dalam menghindari para antis VTuber. Jadi kemungkinan VTuber butuh solusi yang tepat. Solusi yang baik untuk diterapkan ialah: pertama, bersikap profesional dan siapkan mental dalam menghadapi antis VTuber. Kedua, jangan mau terlalu diatur oleh viewers, harus tegas. Kita yakin orang yang benar-benar menikmati konten seorang VTuber akan stay, jadi tidak perlu terlalu patuh atau merasa tidak enak untuk mereka yang kemungkinan besar sebenarnya tidak menghargai VTuber. Dan ketiga adalah tidak menanggapi perbuatan antis tersebut, dan bila dirasa berlebihan bisa melaporkan ke pihak berwajib. Dari kesimpulan yang dibahas, bahwa menjadi VTuber tidak selalu merasa aman. Akan banyak permasalahan yang terjadi dan bisa saja akan berdampak besar bagi VTuber itu sendiri. Pasti akan ada tindakan yang bisa membuat VTuber tersebut merasa tidak nyaman atau terancam, baik dari fans toksik atau antis yang pastinya tidak akan menyerah untuk menjatuhkan atau menghancurkan mental dan semangat dari VTuber tersebut. Tapi dengan adanya dukungan dan perlindungan dari para fans atau staff-staff dari agensi VTuber, yakinlah dengan adanya mereka, masalah tersebut meskipun tidak terselesaikan tapi tetap bisa mengurangi dampak yang akan dialami oleh VTuber yang bersangkutan. Semakin hari, komunitas VTubers akan semakin besar. Maka dari itu, kita harus bersama-sama menjaga agar tetap menjadi komunitas yang bersih dan juga menyiapkan sebuah strategi untuk bersiap-siap menghadapi permasalahan di masa mendatang.